Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami, atas setiamu yang hingga pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah dalam hati kami Bapa, agar firman-Mu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajari Bapa-Mu yang mengatakan, ampunkan setiap dosa kami Bapa, agar kami layak datang dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan saat ini yaitu tertulis dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46. Mari kita sama-sama baca. Bapak Ibu, saya ayat yang ke-34, Bapak Ibu ayat yang ke-35. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang yang Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh bimbingan Roh tak dapat menyebut dia Tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. jadi jika Daud menyebut dia Tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Demikianlah ajaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita sedang diperdengarkan Tuhan tentang apa arti hidup yang sebenarnya, supaya jangan sia-sia kita menjalani hidup ini, ya. Agar Tuhan memperhitungkan kita dan memberi upah yang besar kepada kita setelah kita berakhir dari dunia ini. Bagaimana caranya mengenang? Yaitu meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana caranya meneladani Tuhan Yesus? Itu tidak asing lagi, itu sudah sering kita dengar, dan itulah pokok orang Kristen, yaitu mengasihi. Mengasihi itu bukan sekedar kata, ya, kata indah. Mengasihi itu adalah kata indah, tapi itu adalah sebuah kata kerja. Harus ada tindakan nyata yang dilakukan di situ. Lebih tepatnya, kasih itu adalah pengorbanan. Ada cerpen Amanginam cerita tentang muda-mudi yang sedang jatuh cinta lah, ya. Datang si laki-laki ini mengatakan kepada seorang perempuan yang dicintai, aku sangat mengasihi, aku sangat menyayangi. Mungkin dalam dunia sehari-hari bisa kita dengar, kaulah bulanku, kaulah bintang, seperti itu, ya. Dan setelah dia berkata seperti itu, dia mengajak si perempuan ini makan bakso lah, misalnya contoh. Dan setelah mereka makan bakso, mereka selesai makan, lalu si laki-laki ini bilang, aduh, dia tinggal uangku, tinggal dompetku, bayar lagi dulu, ya.
Dan hari berikutnya juga seperti itu. Si laki-laki ini mengajak jalan-jalan. Dan setelah mau bayar ongkos ojek misalnya, aduh aku belum gajian deh, adik ada belum bayarnya. Dan dari cerita ini Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada cinta di sini, tidak ada cinta kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena mungkin si laki-laki ini mencintai perempuan itu karena banyak duit misalnya, orang kaya mungkin ya. Jadi cinta yang diajarkan Yesus adalah cinta yang rela berkorban. Pengorbanan, kasih itu adalah pengorbanan. Pertanyaan simpelnya adalah, mengapa kita harus berbuat kasih? Mengapa kita harus berbuat kasih? Jawabannya adalah karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita ada di sini sekarang ini memuji Tuhan, kita masih bernapas, kita terhindar dari malapetaka. Itu karena kasih Tuhan. Kita bisa selamat kelak sampai ke surga. Itu juga karena kasih Tuhan. Karena Dia sudah berkorban habis-habisan untuk kita, ya, memberi nyawanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi itulah sebabnya kita harus melakukan kasih. Harus, ya, perintah itu harus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Seperti ada lagu, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Ya, kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih itu membawa semua hukum yang ada di dunia ini. Hukum apapun itu, semua bergantung pada hukum kasih. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan lain-lain. Banyak hukum. Tapi kalau orang sudah dipenuhi dengan kasih, tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Itulah sebabnya semua hukum itu di bawah hukum kasih. Dan orang yang berbuat kasih seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan menunjukkan kasih sehingga di ayat 46 tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Artinya kebencian orang Farisi tadi, kejahatan yang dipikirkan mereka itu dikalahkan oleh kasih Tuhan Yesus. Jadi kebencian dan kejahatan itu selalu dikalahkan oleh kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar apa yang ditekankan Tuhan Yesus kepada kita saat ini, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Kita pasti tahu pada saat ini kita datang ke gereja ini memuji Tuhan, memberi persembahan, untuk berpuluhan, berucapan syukur, bernyanyi, itu semua memang kita sedang mengasihi Tuhan, memuji Tuhan. Tapi tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Sekarang mari kita baca, ada 3 ayat Alkitab yang sudah saya ambil, ya, tentang mengasihi. Ini Tuhan, ayat Alkitab langsung mengatakan, yaitu dari yang pertama dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama namanya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya
dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Ini jelas ya, kalau minumnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi saudara kita, adik-adik kita, abang kita, siapapun saudara kita. Kita tidak bisa bilang kita mengasihi Tuhan kalau tidak kita berbuat itu sama saja dengan berdusta dan berdusta ya. Memang panggilan dalam keluarga atau contohnya lah yang para kemarin ya, para ibu, kadang-kadang kita tidak bisa sejalan, ya tidak bisa satu pemikiran dengan adik-adik, abang-abang ya, karena selalu berbeda ya. Tapi setidaknya firman Tuhan ini mengatakan kita harus tetap menunjukkan kasih kita kepada saudara kita itu. Itu yang dikatakan Tuhan di sini. Karena dalam mengasihi kita sebagai saksi. Saksi itu artinya pelaku utama, bukan objek ya. Dalam mengasihi kita bukan objek. Tunggu dikasih orang dulu kita baru kita mengasihi, bukan ya. Kita dulu yang mengasihi, kita pelaku utama. Apalagi kita yang bersaudara, orang-orang dia, kita harus mengasihi satu sama lain. Kita dulu yang mengasihi keluarga kita itu, sehingga mereka juga mengasihi kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ini Tuhan Yesus langsung mengatakannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Apa itu perintah Tuhan? Apa itu perintah Allah kita? Yaitu ada dalam perjanjian lama, yaitu hukum Taurat ada 10 dan dijumlahkan semua hukum Taurat itu, hukum-hukum yang perjanjian lama itu ada 613. Ya. Jadi contohnya hukum Taurat keempat, kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja. Sekarang ini kita sedang mengkuduskan hari Tuhan, hari Minggu. Itu artinya kita sekarang ini sedang mengasihi Tuhan. Ya. Dan contoh hukum Taurat kelima, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan seterusnya. Artinya kalau kita hormati orang tua kita sedang mengasihi Tuhan. Ya, kata Tuhan. Dan itu dalam perjanjian lama, perintah Tuhan Yesus, perintah Allah. Dan dalam perjanjian baru, apa kira-kira? Dalam perjanjian baru banyak perintah Tuhan Yesus ya. Dan mari kita ambil perintah Tuhan Yesus yang fenomenal satu ya, yang terkenal. Apa kira-kira perintah Tuhan Yesus yang terkenal di perjanjian baru? Apa kira-kira? Ada berapa agama di dunia ini? Ada berapa nabi-nabi? Tapi berita yang satu ini hanya Tuhan Yesus yang memberi berita ini, yaitu kasihilah musuh. Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang melebihi dari perintah ajaran apapun. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Inilah kita melebihi satu langkah dari agama manapun, perintah yang baik manapun. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang yang bersalah kepada kita atau yang berbuat jahat kepada kita dan mendoakannya, kita sedang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Itu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Mari kita baca Matius 25 ayat 35 sampai dengan 40. Kita lihat Matius 25 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Kata Yesus di ayat yang terakhir ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, dari saudaraku yang paling hina ini.
Dan inilah bentuk nyata dari kasih itu, ya, bentuk nyata. Ada perbuatan nyata. Ketika kita memberi kepada orang yang paling hina, itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang sedang menderita, membantu orang yang sedang menderita. Ketika kita melakukannya, kita sedang mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti datang kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan. Di mana kita bisa mencari Tuhan? Ya, di gereja betul. Tapi firman Tuhan berkata dari Mazmur 37 kalau salah ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang bertemu hatinya, yang sedang hancur hati. Itu adalah orang-orang susah, orang sedang menderita. Jadi kalau kita datang kepada mereka, memberi kepada mereka, kita sedang mengasihi Tuhan. Itu maksudnya ya, Ibu. Nah, itulah berapa cara kita mengasihi Tuhan. Satu, mengasihi keluarga saudara kita, menjalankan perintah Tuhan, dan membantu orang miskin yang menderita. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Dan siapa itu sesama manusia? Mari kita masuk, kita baca Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang baik hati. Ini adalah kisah seorang Samaria ya, seorang Samaria yang baik hati. Kita sudah pasti tahu ini ya, ceritanya ini. Dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, Tuhan ingin mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia itu adalah tanpa batas. Ya. Maksudnya bukan hanya satu suku, bukan hanya satu golongan, bukan hanya satu gereja saja yang perlu dikasihi, tapi tanpa batasan siapapun. Itulah yang dimaksud Tuhan di sini. Dan bagaimana sebenarnya kasih yang diajarkan Yesus terhadap sesama itu? Bagaimana kasih terhadap sesama itu? Kita baca dari ayat 33 sampai 35. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan pada pagi itu, dan ketika ia melihat orang itu maksudnya orang yang sedang sekarat itu ya, sudah mati dihukumi penyakit itu ya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Inilah kasih yang sebenarnya. Mengapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini? Kasih yang dilakukan orang Samaria ini kepada orang Yahudi itu menganggap orang Samaria hina ya, tapi dia mengasihinya ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan kasih yang dilakukan orang Samaria ini adalah kasih tanpa pamrih, kasih yang sesungguhnya yang diinginkan Tuhan Yesus, kasih yang mau memberi, kasih yang mau berkorban, kasih tanpa pamrih, memberi dan rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya. Kasih yang diinginkan Tuhan Yesus adalah kasih yang memberi, rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itulah kasih yang diajarkan Tuhan saat ini kepada kita. Jadi, Bapak Ibu, seperti persatuan Yesus terakhir ketika dalam perjamuan, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Itulah persatuan Yesus terakhir. Bapak Ibu yang terkasih, akhir-akhir ini, zaman kita sekarang ini, kita sudah sering melihat dan mendengar tentang krisis kemanusiaan. Ya. Seorang ibu membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, seorang anak melaporkan ibunya ke pengadilan supaya dihukum dan dipenjara karena harta. Di mana letak kasih itu?
saat terjadi seperti ini. Dan saat ini terjadi kekacauan dan kehancuran karena perang Rusia, Ukraina, Israel, dan Palestina saat ini. Kita melihat betapa brutalnya dan hinanya perilaku Hamas itu yang sudah membunuh 1.400 orang Israel tanpa perlawanan. Dan mereka tidak tahu apa yang terbunuh ini yang sisa ini ya. Betapa krisisnya moral manusia saat ini. Tidak ada kasih di situ. Bapak Ibu, tugas kita hanyalah berdoa agar teroris-teroris ini, keledai-keledai liar ini mau bertobat kepada Tuhan. Dan mari kita doakan umat Israel ya, agar selalu dalam pertolongan Tuhan. Karena kalau kita mendoakan umat Israel, bangsa yang tidak Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Itu adalah firman Tuhan ya. Doakan orang Israel. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti sangat susah untuk berbuat kasih. Tanpa pertolongan Tuhan, kita pasti susah untuk mengasihi. Karena tolak ukur untuk selamat di dunia ini, ya. Tolak ukur untuk selamat di dunia ini dan selamat sampai ke surga, yaitu sejauh mana kita mengasihi Tuhan Allah. Itu tolak ukur. Dan sebagaimana sejauh mana kita mengasihi sesama manusia. Begitu firman Tuhan mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, karena kasih-Mu lah yang menghidupkan kami, dan kasih-Mu lah yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Saat ini kami telah mendengar firman-Mu tentang kasih itu. Ajari kami Tuhan, dan hadirkan Roh Kudus dalam kami. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami pasti akan susah untuk saling mengasihi. Bimbinglah kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi kepada Allah berpuji. Anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dari saat ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.